Pimpinan KPK kembali menegaskan belum ada penemuan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status penyelidikan kasus sumber waras menjadi penyidikan. Ya, meskipun telah ada sejumlah bukti yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan sumber waras, KPK tetap melanjutkan penyelidikan agar kasus sumber waras bisa diselesaikan tanpa ada konflik antara KPK dan BPK. Tadi kan di pembukaan sudah saya sampaikan, ya. Dan kemarin-kemarin sudah saya sampaikan juga kan bahwa masih ada yang perlu di follow up dengan instansi. Ya salah satunya BPK gitu kan, ya. Pak, tadi Bapak bilang sudah ada audit forensik atau Pak? Tadi Bapak baru Ya. sudah ada audit forensik, kemudian apakah sudah ada hasilnya Pak? Sudah besar? Ada. Apakah belum ada hasilnya? Ya itu tadi. Nggak bisa diceritakan di sini dong. Jadi ya tadi yang saya laporkan di sana. Ya intinya belum cukup semuanya untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Itu masih dalam tahap penyelidikan sampai hari ini. Itu aja. Forensiknya Pak? Ya bukan cuma hasil forensiknya. Mulai dari, kan sudah banyak kita periksa saksi-saksi, bahkan sudah pernah gelar juga dengan BPK sebelumnya. Jadi dari semua yang kami dapatkan sekarang itu belum cukup untuk ditingkatkan untuk penyidikan. Itu aja. Informasi KPK kembali memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan Sekretaris Fraksi Gerindra, Fajar Sidik, dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi. Keduanya diperiksa selama 4 jam sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi. Prasetyo Edi telah 4 kali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Dalam pemeriksaan kali ini, Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut mengaku dicecar KPK terkait dengan hasil percakapan telepon miliknya yang disadap oleh KPK. Namun menurut Prasetyo, sadapan telepon miliknya bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta. Selain Prasetyo, hari ini KPK juga memanggil anggota DPRD DKI Jakarta, Fajar Sidik. Sekretaris Fraksi Gerindra tersebut mengaku tidak banyak mengetahui informasi terkait reklamasi karena ia bukan anggota Badan Legislasi dan tidak ikut dalam rapat paripurna pembahasan reklamasi. Hingga saat ini KPK baru menetapkan 3 tersangka dalam kasus suap raperda reklamasi dan terus memanggil sejumlah saksi untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya. Bahasan itu nggak ada, dan saya tidak pernah mengadakan paripurna. Masih ya. Demikian informasi kami dalam Headline News, dan tetaplah bersama kami Metro Hari Ini. Kami lanjutkan sesaat. Pemirsa, spanduk dukungan pencalonan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang terpasang di sejumlah lokasi di Jakarta dicopot oleh petugas Satpol PP. Spanduk dukungan dianggap mengganggu ketertiban dan dipasang tanpa izin. Belasan petugas Satpol PP Pemprov DKI mencopot spanduk dukungan pencalonan Ahok Jarot yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Spanduk diduga dipasang sekelompok orang yang mendukung Ahok Jarot maju kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun spanduk tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan tidak berizin, sehingga dicopot oleh petugas Satpol PP. Selain mencopot spanduk Ahok Jarot, petugas juga menertibkan puluhan spanduk ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari sejumlah politisi yang dipasang di atas jembatan penyeberangan. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan Basuki Cahayapurnama mengimbau agar para pendukungnya di Pilkada DKI memperhatikan aturan jika ingin melakukan pengumpulan dukungan. Hal ini dilakukan setelah 2 aktivis teman Ahok yang sempat tertahan pihak imigrasi Singapura Sabtu lalu. Dan Ahok mengaku tidak mengetahui rencana dari 2 aktivis teman Ahok yang akan pergi ke Singapura. Ia baru mengetahuinya setelah mendapatkan kabar penahanan mereka oleh pihak imigrasi. Ahok menambahkan aturan di Singapura memang melarang kegiatan politik yang dilakukan oleh negara lain di wilayahnya. Oleh karena itu, Ahok mengimbau agar para pendukungnya harus memperhatikan aturan jika ingin melakukan kegiatan pengumpulan dukungan terlebih di negara lain. Sebelumnya ada 2 aktivis teman Ahok, yaitu Amalia Ayuningtyas dan juga Richard Sairang yang ditahan oleh pihak imigrasi dan dilarang masuk ke Singapura Sabtu lalu. Oleh pemerintah Singapura, keduanya terindikasi akan melakukan kegiatan politik teman Ahok. Setelah diisolasi selama 12 jam, keduanya akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia pada Minggu pagi. Menghimbau
orang-orang yang mau mendukung saya itu ya harus perhatikan aturan juga gitu. Jangan terlalu semangat sampai aturan itu dilanggar. Ya, jadi stres sendiri akhirnya kan, dipanggil kayak begitu. Itu aja sih, saya telepon, tinggal pesawat malam aja, supaya waktu koordinasi dengan Dubes itu dia udah bantuin. Kita beralih ke informasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui hubungan baik terus terjalin antara ia dengan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat ataupun dengan PDIP. Namun kedekatan ini tidak terkait dengan isu kembalinya pasangan Ahok Jarod untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang. Di tengah berbagai aturan yang dinilai mempersulit Ahok sebagai calon independen untuk maju dalam perhelatan Pilkada, muncul berbagai isu tentang terbukanya peluang pasangan Ahok Jarot untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Belum lama ini bahkan tersebar poster dukungan untuk Ahok Jarot, dan terkait dengan isu ini, Ahok mengakui pihaknya tetap menjalin hubungan yang baik dengan Jarot ataupun dengan PDIP. Namun ia menyatakan ia tidak mungkin meninggalkan teman Ahok yang telah berjuang mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk maju dari jalur independen. Dari dulu juga cair-cair melulu, kapan sih yang kental lu lagi? Emang susu kental manis? Kalau saya sih nggak mungkin ninggalin teman Ahok ya. Ini kan sesuatu yang kecewa berat. Ya kan, bisa kecewa berat dong. Meskipun nggak nyampe 1 juta. Ya pemirsa, di beberapa titik di DKI Jakarta kini terpampang spanduk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang dibuat atas nama relawan Ahok Jarot. Beberapa pihak mensinyalir hal ini menjadi sinyalemen kuat Ahok akan kembali memilih berpasangan dengan Jarot untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang. Marcelina Gita akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya Gita, bagaimana tanggapan dari Ahok sendiri menanggapi tentang beredarnya spanduk Ahok dan Jarot ini? Menanggapi beredarnya spanduk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, dinilai Ahok sebagai hal yang biasa. Menurut Ahok, hal ini bukanlah sebuah sinyalemen kuat jika dirinya akan berpasangan kembali dengan Jarod Saiful Hidayat yang merupakan politisi PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilkada 2017 mendatang. Ahok menyatakan dirinya masih akan tetap berpegang kepada pendiriannya untuk tidak diusung oleh partai politik dan tetap akan memilih dalam jalur independen untuk maju dalam Pilkada 2017 meski yang meminatinya adalah PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya tetap akan memilih teman Ahok karena melihat perjuangan teman Ahok sampai saat ini yang sudah mengumpulkan KTP dengan data sampai saat ini sudah tercatat ada lebih dari 900.000 KTP yang sudah dikumpulkan oleh teman Ahok. Ini mengindikasikan bahwa sudah hampir 1 juta KTP sebagai syarat calon independen untuk maju dalam Pilkada 2017. Bahkan Ahok juga menyatakan jika dirinya ini berminat dengan PDI Perjuangan, maka sebenarnya sudah seharusnya dari jauh-jauh hari dirinya menyatakan untuk kesediaannya diusung oleh partai politik dan akan memilih Jarod Saiful Hidayat. Namun nyatanya sampai saat ini Ahok tetap akan memilih dalam jalur independen dan memilih pasangannya yakni untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah Heru Budi Hartanto untuk maju sebagai cagup dan juga cawagup dalam Pilkada DKI. Meskipun sampai saat ini Ahok menyatakan tetap berada dalam jalur independen, begitu juga dengan PDI Perjuangan yang menyatakan tidak akan mendukung calon independen. Namun, nyatanya belakangan ini suara di tubuh PDIP kembali menyebutkan pasangan Ahok Jarot bisa diusung dalam Pilkada DKI. PDI Perjuangan merupakan pemegang kursi mayoritas di DPRD DKI Jakarta dengan total ada 28 kursi dan untuk jumlah minimal kursi dalam mengusung pasangan calon adalah 22 kursi sehingga untuk jumlah kursi PDIP tersebut memungkinkan bagi PDIP mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Namun nyatanya ternyata PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra. Hal ini mengindikasikan bahwa PDIP dengan Gerindra ini seperti bernostalgia. Mengingat pada pemilihan kepala daerah pada saat 2012 lalu di mana PDIP dan Gerindra ini mengusung Joko Widodo dengan Basuki Cahayapurnama dan berhasil memenangkan kontestasi politik pada saat itu untuk mengalahkan calon petahana Fauzi Bowo. Namun
ternyata tidak hanya Gerindra saja, namun PDI Perjuangan ini disinyalir akan berencana untuk membuat koalisi gemuk dengan memilih atau berkomunikasi dengan Partai Golkar, kemudian juga rencananya akan berkomunikasi dengan beberapa partai lainnya seperti sudah ada PKS, PAN, PKB, dan juga Gerindra. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Aku udah di dalam kandang kok. Makanya gini aja deh, nggak usah dengerin yang lain lah, semua teman. Saya itu kenal sekali sama Bu Mega dan Bang Taufik Kemas. Saya tahu beliau pasti akan memberikan yang terbaik, tahu gubernur terbaik untuk orang DKI. Nah, kita kan tunggu keputusan beliau aja, beliau belum putusin kok. Tapi kan katanya minta Bapak nggak usah ikut jadi kader, tapi yang penting ada calonnya dari PDI. Itu mah dari dulu udah begitu sama aku ngomongnya kok. Dari dulu, dari zamannya habis reformasi juga aku nggak pernah masuk ke PDIP, tapi yang jelas saya orangnya Bu Mega, udah gitu aja udah. Pak, ngomong soal Oh iya ketemu mah biasa aja kalau makan. Iya bahas macam-macam. Kita udah sampaikan juga bahwa saat ini tetap independen, udah ngumpulin 1 juta. Pimpinan KPK kembali menegaskan belum ada penemuan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status penyelidikan kasus sumber waras menjadi penyidikan. Ya, meskipun telah ada sejumlah bukti yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan sumber waras, KPK tetap melanjutkan penyelidikan agar kasus sumber waras bisa diselesaikan tanpa ada konflik antara KPK dan BPK. Tadi kan di pembukaan sudah saya sampaikan, ya. Dan kemarin-kemarin sudah saya sampaikan juga kan bahwa masih ada yang perlu di follow up dengan instansi. Ya salah satunya BPK gitu kan, ya. Pak, tadi Bapak bilang sudah ada audit forensik, Pak. Tadi Bapak belum Ya. detail, Ya. sudah ada audit forensik, kemudian apakah sudah ada hasilnya, Pak? Sudah besar? Ada. Apakah belum ada hasilnya? Ya itu tadi. Nggak bisa diceritakan di sini dong. Jadi ya tadi yang saya laporkan di sana. Ya intinya belum cukup semuanya untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Itu masih dalam tahap penyelidikan sampai hari ini. Itu aja. forensiknya, Pak. Ya bukan cuma hasil forensiknya. Mulai dari kan sudah banyak kita periksa saksi-saksi, bahkan sudah pernah gelar juga dengan BPK sebelumnya. Jadi dari semua yang kami dapatkan sekarang itu belum cukup untuk ditingkatkan untuk penyidikan. Itu aja. Informasi KPK kembali memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan Sekretaris Fraksi Gerindra, Fajar Sidik, dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi. Keduanya diperiksa selama 4 jam sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi. Prasetyo Edi telah 4 kali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan kali. Pasangan Ahok Jarot untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang. Di tengah berbagai aturan yang dinilai mempersulit Ahok sebagai calon independen untuk maju dalam perhelatan Pilkada, muncul berbagai isu tentang terbukanya peluang pasangan Ahok Jarot untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Belum lama ini bahkan tersebar poster dukungan untuk Ahok Jarot, dan terkait dengan isu ini, Ahok mengakui pihaknya tetap menjalin hubungan yang baik dengan Jarot ataupun dengan PDIP. Namun ia menyatakan ia tidak mungkin meninggalkan teman Ahok yang telah berjuang mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk maju dari jalur independen. Dari dulu juga cair-cair melulu, kapan sih yang kental lu lagi? Emang susu kental manis? Kalau saya sih nggak mungkin ninggalin teman Ahok ya. Ini kan sesuatu yang kecewa berat. Ya kan, bisa kecewa berat dong. Meskipun nggak nyampe 1 juta. Ya pemirsa, di beberapa titik di DKI Jakarta kini terpampang spanduk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang dibuat atas nama relawan Ahok Jarot. Beberapa pihak mensinyalir hal ini menjadi sinyalemen kuat Ahok akan kembali memilih berpasangan dengan Jarot untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang. Marcelina Gita akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya Gita, bagaimana tanggapan dari Ahok sendiri menanggapi tentang beredarnya spanduk Ahok dan Jarot ini?
Menanggapi beredarnya spanduk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, dinilai Ahok sebagai hal yang biasa. Menurut Ahok, hal ini bukanlah sebuah sinyalemen kuat. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan Basuki Cahayapurnama mengimbau agar para pendukungnya di Pilkada DKI memperhatikan aturan jika ingin melakukan pengumpulan dukungan. Hal ini dilakukan setelah dua aktivis teman Ahok yang sempat tertahan pihak imigrasi Singapura Sabtu lalu. Dan Ahok mengaku tidak mengetahui rencana dari dua aktivis teman Ahok yang akan pergi ke Singapura. Ia baru mengetahuinya setelah mendapatkan kabar penahanan mereka oleh pihak imigrasi. Ahok menambahkan aturan di Singapura memang melarang kegiatan politik yang dilakukan oleh negara lain di wilayahnya. Oleh karena itu, Ahok mengimbau agar para pendukungnya harus memperhatikan aturan jika ingin melakukan kegiatan pengumpulan dukungan terlebih di negara lain. Sebelumnya ada dua aktivis teman Ahok yaitu Amalia Ayuningtyas dan juga Richard Sairang yang ditahan oleh pihak imigrasi dan dilarang masuk ke Singapura Sabtu lalu. Oleh pemerintah Singapura, keduanya terindikasi akan melakukan kegiatan politik teman Ahok. Setelah diisolasi selama 12 jam, keduanya akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia pada Minggu pagi. Menghimbau orang-orang yang mau mendukung saya itu ya harus perhatikan aturan juga gitu. Jangan terlalu semangat sampai aturan itu dilanggar. Ya, jadi stres sendiri akhirnya kan, dipanggil kayak begitu. Itu aja sih, saya telepon, tinggal pesawat malam aja, saya waktu koordinasi dengan Dubes itu dia udah bantuin. Kita beralih ke informasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui hubungan baik terus terjalin antara ia dengan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat ataupun dengan PDIP. Namun kedekatan ini tidak terkait dengan isu kembali. Jika dirinya akan berpasangan kembali dengan Jarod Saiful Hidayat yang merupakan politisi PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilkada 2017 mendatang. Ahok menyatakan dirinya masih akan tetap berpegang kepada pendiriannya untuk tidak diusung oleh partai politik dan tetap akan memilih dalam jalur independen untuk maju dalam Pilkada 2017 meski yang meminatinya adalah PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya tetap akan memilih teman Ahok karena melihat perjuangan teman Ahok sampai saat ini yang sudah mengumpulkan KTP dengan data sampai saat ini sudah tercatat ada lebih dari 900.000 KTP yang sudah dikumpulkan oleh teman Ahok. Ini mengindikasikan bahwa sudah hampir 1 juta KTP sebagai syarat calon independen untuk maju dalam Pilkada 2017. Bahkan Ahok juga menyatakan jika dirinya ini berminat dengan PDI Perjuangan, maka sebenarnya sudah seharusnya dari jauh-jauh hari dirinya menyatakan untuk kesediaannya diusung oleh partai politik dan akan memilih Jarod Saiful Hidayat. Namun nyatanya sampai saat ini Ahok tetap akan memilih dalam jalur independen dan memilih pasangannya yakni untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah Heru Budi Hartanto untuk maju sebagai cagup dan juga cawagup dalam Pilkada DKI. Meskipun sampai saat ini Ahok menyatakan tetap berada dalam jalur independen, begitu juga dengan PDI Perjuangan yang menyatakan tidak akan mendukung calon independen. Namun, nyatanya belakangan ini suara di tubuh PDIP kembali menyebutkan pasangan Ahok Jarod bisa diusung dalam Pilkada DKI. PDI Perjuangan merupakan pemegang kursi mayoritas di DPRD DKI Jakarta. Ini Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut mengaku dicecar KPK terkait dengan hasil percakapan telepon miliknya yang disadap oleh KPK. Namun menurut Prasetyo, sadapan telepon miliknya bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta. Selain Prasetyo, hari ini KPK juga memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik. Sekretaris fraksi Gerindra tersebut mengaku tidak banyak mengetahui informasi terkait reklamasi karena ia bukan anggota badan legislasi dan tidak ikut dalam rapat paripurna pembahasan reklamasi. Hingga saat ini KPK baru menetapkan 3 tersangka dalam kasus suap raperda reklamasi dan terus memanggil sejumlah saksi untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya. Bahasan itu nggak ada, dan saya tidak pernah mengadakan paripurna. Masih ya.
Demikian informasi kami dalam Headline News dan tetaplah bersama kami Metro Hari Ini. Kami lanjutkan sesaat. Pemirsa, spanduk dukungan pencalonan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang terpasang di sejumlah lokasi di Jakarta dicopot oleh petugas Satpol PP. Spanduk dukungan dianggap mengganggu ketertiban dan dipasang tanpa izin. Belasan petugas Satpol PP Pemprov DKI mencopot spanduk dukungan pencalonan Ahok Jarot yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Spanduk diduga dipasang sekelompok orang yang mendukung Ahok Jarot maju kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun spanduk tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan tidak berizin, sehingga dicopot oleh petugas Satpol PP. Selain mencopot spanduk Ahok Jarot, petugas juga menertibkan puluhan spanduk ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari sejumlah politisi yang dipasang di atas jembatan penyeberangan.